Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, yang mana ia menderita penyakit safak. Kerana penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, yang mana ibunya adalah wanita yang sangat tua yang menderita penyakit lumpuh. Namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah nak, agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais lalu termenung. Sebab perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang yang tandus juga sangat panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar supaya bisa memenuhi permintaan sang ibu tercinta. Kemudian, tak lama setelah berpikir panjang, Uwais membeli seekor anak lembu. Lalu Uwais pun membuatkan kandang di puncak bukit yang sangat tinggi. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Dia mendengar ocehan dari orang-orang, "Uwais gila, Uwais gila." Kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais pada waktu itu. Ya, banyak bagi orang yang menganggap aneh apa yang sedang dilakukannya oleh Uwais tersebut. Sehingga hampir tak ada hari yang terlewatkan oleh Uwais Al-Qarni. Ia selalu menggendong lembu naik bukit, turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan semakin hari semakin besar pula tenaga yang diperlukan oleh seorang Uwais. Tetapi kerana ia latihan setiap hari, sehingga anak lembu yang besar itu pun tak terasa berat lagi oleh Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji, yang mana lembu Uwais yang dulu kecil kini telah mencapai bobot berat 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang dulu kurus, kini telah makin besar dan kuat. Ia sekarang menjadi bertenaga untuk mengangkat barang dan menggendong ibunya untuk pergi berhaji. Sehingga semua orang-orang sudah memahami dari maksud kenapa Uwais menggendong lembu dulunya setiap hari. Ternyata ia melakukan itu karena sedang latihan untuk menggendong ibunya pergi berhaji. Lalu Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu.
Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit sekali demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf dan tawaf di Ka'bah. Begitu ibunya terharu sehingga bercucuran air mata mereka kerana melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," kata Uwais. Lalu ibunya terkesima sehingga berkata, "Bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" tanya sang ibu dengan keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta kepada ibunya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kita apa hikmah dari bulatan disisakan oleh Allah di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib. Dua sahabat Rasulullah ini telah diberitahukan oleh beliau mengenai Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW pernah berpesan melalui sabdanya, yang artinya, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman dan dia dibesarkan dari Yaman." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu yang bicara, dan Allah membenci padamu yang banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian seiring berjalannya waktu, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah, dan ia segera mencari rumah Nabi SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Maka keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Lalu dengan segera saja Uwais Al-Qarni menyatakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya pada waktu itu, kerana beliau sedang berada di medan pertempuran. Sehingga Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais Al-Qarni. Dari jauh ia datang ingin berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak menjumpainya lantaran Nabi dalam keadaan berperang. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin. menengok kedatangan Rasulullah. Dalam hati Uwais
telah bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi akan pulang? Sedangkan ia masih terdiam di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakitan-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus cepat pulang, wahai putraku. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi SAW. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai, Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang sedang mencarinya. Nabi mengatakan bahawa Uwais anak yang taat kepada orang tuanya, dan ia adalah seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Kerana ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni sang penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu seketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni yang penghuni langit itu. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, setiap kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu setiap ada kafilah yang datang Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Abi. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dengan
Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang solat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais Al-Qarni seperti yang pernah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang benar adanya, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bukan orang bumi dan dia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dia menjawab, "Nama saya Abdullah." Mendengar jawaban Uwais, mereka bertanya dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa Uwais telah meninggal dunia. Kemudian tak lama setelah itu, terdengar oleh mereka bahwa dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya kenapa ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah pergi berdagang pada saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada kafilah. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Kerana desakan kedua sahabat tersebut, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan seraya berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais Al-Qarni demi jaminan hidupnya.
Segera saja Uwais munafik dengan berkata, bahunya dengan berkata, "Wahai hamba, mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat itu akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke kuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk menusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal kedatangan Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal kedatangan untuk mengurus jenazah. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal kedatangannya untuk mengurus jenazah dan pemakaman sealka. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak dia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi. Hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Uwais Al-Qarni dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni
Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar ke mana-mana. Urusan itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar Ali bin Abi Talib agar merahsiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Rawahu Ibnu Majah. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Beliau menjawab, mereka adalah surgamu atau nerakamu. Rawahu Ibnu Majah. Wallahu a'lam.